Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sidang jemaah Jami' An-Nasr salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Semoga kita semua mendapat curahan rahmat kasih sayang dari Allah, diberi kekuatan, hidayah dan taufik untuk istiqamah berubudiyah hingga ajal datang, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak ibadah, Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana puasa telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Siapa yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, la'allakum tattaqun, pasti menjadi hamba Allah yang bertakwa. Namun ketika Allah mendeskripsikan Ramadan, Allah menyebutkan Ramadan itu adalah sebagai bulannya Al-Quran. Dua ayat setelah ayat sebelumnya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka ini sebagai informasi dan sebagai pengingat bahwa sesungguhnya Al-Quran dan Ramadan memiliki ikatan yang sangat kuat. Maka luangkanlah waktu kita, terlebih lagi di bulan Ramadan, untuk membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di saat ada waktu luang. Kosongkanlah waktu kita untuk dekat dengan Al-Quran. Jangan hanya dekat kepada Al-Quran saat ada waktu kosong. Tadarus adalah satu istilah yang sering dibicarakan banyak orang di dalam bulan Ramadan. Apa itu tadarus? Tadarus adalah sekelompok orang duduk bersama membaca Al-Quran, salah seorang dari mereka dan yang lain menyimak. Apabila terdapat kesalahan, nanti akan ada yang menegur. Oleh sebab demikian, seyogyanya di dalam anggota tadarus harus ada yang mahir ilmu tajwid, ilmu baca Al-Quran yang baik dan benar. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya malaikat Jibril turun setiap malam Ramadan menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihissalam saling tadarus. Rasul membaca, malaikat Jibril menyimak. Malaikat Jibril membaca, Rasul menyimak. Ini terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Makanya para ulama
menjelaskan turunnya malaikat Jibril setiap malam ini sebagai pelajaran bagi kita agar istiqamah, harus berturut-turut, berketerusan, jangan bolong-bolong apabila melakukan satu ibadah. Dan juga ini menunjukkan betapa agung dan mulianya Al-Quran. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah daripada rumah-rumah Allah, maksudnya berkumpul di masjid. Yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan saling tadarus satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah turunkan sakinah, ketenangan di dalam hati mereka. Wa ghasyathumur rahmah, dan Allah lingkupi mereka dengan kasih sayang. Allah menyayangi mereka, mereka saling menyayangi satu sama lain. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah membanggakan mereka kepada penduduk langit, kepada malaikat-malaikat Allah. Ustaz, apa itu khusus hanya di masjid? Tidak, jawabannya. Bisa di rumah, bisa di kantor, ataupun di tempat-tempat yang lain. Maka ayah sebagai kepala keluarga, ajak anak, ajak istri tadarus bersama. Insya Allah, Allah turunkan rahmat, Allah lindungi dengan para malaikat-malaikatnya, Allah berikan keharmonisan di dalam keluarga. Insya Allah. Luangkanlah waktu barang setengah jam, matikan TV, simpan HP, hilangkan semua distraksi, gangguan-gangguan, fokus bersama Al-Quran. Insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau menyatakan, "Asy-syiyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Quran dan puasa akan menjadi penolong bagi hamba nanti di hari kiamat. Sedikit gambaran tentang hari kiamat. Hari itu nafsi-nafsi semuanya memikirkan keselamatan diri masing-masing. Yaumul la yanfa'u malu wala banun, harta yang kita habis-habisan mengejar di dunia saat itu tidak bermanfaat. Wala banun, anak-anak yang kita didik, kita sekolahkan, kita beri makan, mereka lupa. Saat itu yang menjadi pelindung teman sebenarnya adalah amal kita masing-masing. Maka Rasulullah menjelaskan nanti hari kiamat puasa dan juga Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Yaqulus syiyam, puasa akan berkata, ay Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bil-laili. Gara-gara aku dia tidak makan, karena aku dia mencegah dirinya dari semua kemauan-kemauannya. Fasyafi'ni fi, ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku untuk aku menolongnya, menjadi syafaat baginya. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Quran juga berkata, ay Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, mana'tuhun nauma bil laili, aku larang dia, aku cegah dia untuk tidur di waktu malam. Fasyaffa'ni fi, ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku agar aku bisa menjadi penolong baginya. Fayashfa'ani, kemudian Rasulullah menjelaskan Al-Quran dan juga puasa menjadi penolong bagi mereka. Maka apabila kita ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Apabila Allah ingin berbicara apabila kita mau berbicara dengan Allah, bacalah, solatlah. Namun apabila kita mau Allah berbicara dengan kita, bacalah Al-Quran.
Sesibuk apa kita dengan WhatsApp? Sesibuk apa kita dengan grup yang ada dalam WhatsApp? Sesibuk apa kita dengan video-video yang ada di YouTube, dengan Instagram dan lain sebagainya, sehingga kita lupa terhadap 114 pesan yang belum kita jawab daripada Allah Ta'ala. 114 surat maksud saya dalam Al-Quran. Sidang salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan, apabila kita melihat orang-orang saleh terdahulu, para sahabat dan para salaf, mereka biasanya dalam bulan puasa memprioritaskan Al-Quran. Yang paling penting adalah Al-Quran, sehingga malam dan hari mereka lalui dengan Al-Quran. Biasanya mereka 3 hari sudah khatam, artinya 1 hari 10 juz. Apabila kita melihat manusia-manusia istimewa, umpama imam mazhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an, subhanallah, di luar bulan Ramadan Imam Syafi'i biasanya 1 malam 1 hari itu 1 kali khatam. Namun di bulan puasa, di bulan Ramadan, Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam. Siangnya 1 kali khatam, malamnya 1 kali khatam. Artinya 1 kali Ramadan 60 khatam. Itu Imam Syafi'i. Lain lagi dengan guru beliau, Imam Malik. Beliau adalah ulama besar di kota Madinah. Berbondong-bondong masyarakat, para penuntut ilmu seluruh dunia datang ke Madinah mencari ilmu dari beliau. Apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan? Beliau tutup majelisnya, beliau fokus kepada Al-Quran. Maka kita bisa lihat betapa apresiasi yang begitu tinggi daripada Imam Malik terhadap Al-Quran dalam bulan Ramadan. Semoga kita bisa menirunya. Simpanlah buku-buku bacaan sebentar untuk Al-Quran. Simpanlah tontonan-tontonan film-film sebentar untuk Al-Quran. Simpanlah hobi-hobi kita sebentar untuk Al-Quran. Apabila tidak bisa ditinggalkan semuanya, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, kata ulama. Kalau tidak bisa ditinggal semua, setidaknya dilakukan sebisa mungkin. Kalau bukan di dalam bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka kapan lagi kita bisa dekat dengan Al-Quran? Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi nasihat untuk pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk semua kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan kita, kemauan kita untuk dekat dengan Al-Quran ini Allah permudah. Semoga Allah menjadi syafaat, Allah jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita, menjadi teman bagi kita di alam kubur, menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Allahumma la tahrimna خير ما عندك للشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.